kita itu mencintai orang lain bukan tubuhnya tapi hatinya. Jadi kan kebanyakan wanita-wanita kalau misalnya suaminya atau pacarnya tugas keluar kota atau segala macam mereka deg-degan. Jadi saya tuh kalau cemburu itu pakai logika. Cemburu pakai logika tuh gimana sih? Coba. Gini, semua bawa parang segala macam, tapi kebesaran Tuhan, saya yakin adanya Tuhan di saya. Yang kalau misalnya nih contoh saya berangkat kerja dia berpulang, saya cuman buka kaca, makanan semua udah disiapin sana ya gitu. Aku berangkat dulu, cium tangan itu papasan mobil gitu, papasan gitu. Oke, disambil gitu kan. Lo pikirin dulu, ya. Sebab dalam pernikahan kedua itu nggak gampang, fokus ke suami kita sendiri atau pasangan kita sendiri gitu. Jangan, datengin perempuannya, jambak-jambakan, teriak-teriakan kayak, enggak lah gitu. Jadi Mbak agak setengah dijual loh. Iya, itu gila kan? Udah nipu gua pas segala macam. Itu sakit hati banget. Itu saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ferry Purwo dan hari ini saya kembali hadir di Cinta is Love. Kalau teman-teman lihat mungkin agak sedikit skip nih beberapa waktu nih, tapi hari ini kita sudah hadir lagi dan saya kedatangan teman lama yang saking lamanya saya juga lupa itu tahun berapa saya ketemu beliaunya. Ada Mbak Lucy, apa kabar Mbak Lucy? Halo, kabar baik. Baik ya. Terus sekarang kegiatan apa aja nih Mbak? Saya kegiatannya lebih ke semacam advertising lah gitu ya. Oke. Konsultan advertising. Jadi kebutuhan klien-klien yang mana mereka itu mau mengembangkan bisnisnya seperti apa. Oke. Terus kalau misalnya mereka mau punya produk baru gitu, jadi ya kita bagian analisa dan lain-lain seperti itu. Kalau sampai advertising sekarang itu berarti lebih ke iklan gitu Mbak? Enggak, bukan. Kita jadi lebih advertisingnya kemana? Kita advertisingnya lebih ke communication. Oh, lebih ke komunikasi. Oke. Lebih ke komunikasi. Jadi lebih kayak enggak, PR gitu atau bukan lagi juga? Bukan above the line, tapi below the line. Ya, seperti itu. Nah, kalau bicara tentang advertising, berarti udah berapa lama Mbak menjalani ini konsultasi kayak gini nih? Kalau untuk advertisingnya sendiri itu saya sudah masih kerja di tempat-tempat gitu ya. Itu udah berapa lama ya? Dari saya umur 24 tahun. Masih muda dong waktu itu masih muda banget ya. Unyu-unyu ya. Tapi sekarang sudah mau menjelang 60 saya. Oh ya, tapi nggak kelihatan. Ih, sedap. Beneran. Saya pikir masih di 48 gitu. Karena mungkin saya orangnya terlalu cuek ya. Terlalu cuek. Atau Mbak sudah bisa berdamai sama situasi. Betul, ya? itu yang utama. Kan gurunya Mas. Saya susah bingung kalau Mbak sebut saya guru sebab ketemu juga jarang. Tiap hari didoain lewat WA. Amin. Saya kan cuma amin itu doanya kan? bagus banget loh. Gitu ya. Itu sesuai hati pada saat nulis tuh Mbak. Keren. Karena nggak di ini gitu. Nggak disusun sebelumnya gitu. Tapi ngomong-ngomong karena ini adalah bicara tentang cinta, saya pengen tahu dari sudut pandang seorang pekerja seperti pekerja kreatif seperti Mbak ini, cinta tuh apakah juga sekreatif itu gitu? Menurut Mbak cinta itu apa sih? Aku bilang cinta itu adalah dari rasa kasih sayang. Pertama kita ngelihat pasangan ya, lawan jenis pasti kita melihat ada rasa sayang,
rasa suka gitu ya. Tapi lama-kelamaan sayang itu tumbuh akan menjadi cinta. Cinta itu menerima kita apa adanya. Terutama yang menerima kita kekurangan, bukan kelebihan itu. Jadi kalau misalnya kita udah memahami itu, kita itu mencintai orang lain bukan tubuhnya, tapi hatinya. Jadi kan kebanyakan wanita-wanita kalau misalnya suaminya atau pacarnya tugas keluar kota atau segala macam, mereka deg-degan kan. Mereka yang aduh ntar laki gue gimana. Kalau saya bismillah aja. Karena keluar pintu saya hanya titipkan sama Tuhan. Saya titipkan suami saya kembali dengan sehat walafiat, udah cukup buat saya. Jadi kita nggak punya pikiran macam-macam gitu. Mungkin itu yang bikin saya awet muda ya. Gitu ya. Tapi kalau lihat dari konteks, jadi nggak mau mikirin. Mungkin sekarang ini saya nggak mau lagi mikirin yang berat-berat. Mungkin ya. Tapi apalagi pengertian pasangan. cinta yang Mbak maksud tadi barusan, itu Mbak lakukan itu sejak awal Mbak misalnya berhubungan dengan seseorang atau sampai nikah, itu dari awal memang sudah begitu? Iya sudah begitu saya. Jadi artinya Mbak nggak pernah cemburu atau menahan cemburu? Menahan cemburu. Jadi saya tuh kalau cemburu itu pakai logika. Cemburu pakai logika itu gimana sih? Coba. Gini, jadi nggak membabi buta gitu. Misalnya gini, kita misal contoh, ya kan, zaman dulu tuh kan handphone gede-gede ya, ya kan, bunyi, gitu. Kita nggak langsung yang, karena gini, handphone itu ada privacy. Saya tidak pernah melihat handphone suami saya tidak pernah melihat handphone saya. Kita saling percaya aja gitu ya. Tapi suka-suka ada kelihatan gitu ya. Kita nggak boleh perempuan itu berpikir yang itu siapa lagi nih, itu akan terjadi gitu kan. Zaman dahulu kala aku seperti itu. Maksudnya seperti itu? Ngecek gitu? Nggak ngecek. Jadi gimana? Curiga aja. Curiga gitu. Tapi lama kelamaan gitu? Ya, lama kelamaan dulu ya. Lama kelamaan berjalan waktu, saya melihat almarhum suami saya kan antik orangnya. Gaul banget. Amat sangat gaul gitu ya. Jadi saya harus ikutin dia gitu. Yang kalau misalnya nih contoh saya berangkat kerja dia baru pulang gitu. Saya cuman buka kaca, makanan semua udah disiapin sana ya gitu. Aku berangkat dulu, cium tangan, itu papasan mobil gitu. Papasan gitu. Oke, disambil gitu kan. Nah, jalan pulang. Orang lain nggak percaya dengan kehidupan saya seperti itu. Saya di Bali dulu. Nggak percaya dalam kehidupan saya itu. Tapi pas mereka ada nginep, ada apa, gokil loh ya gitu. Tapi kita enjoy. Nggak ada yang cemburuan atau apa. Karena dia itu memang kerjanya memang harus horeca kan. Hotel, restoran, kafe, gitu ya. Kalau kita mikirin secara dalam apa segala macam itu nggak akan selesai gitu. Akan ribut-ribut terus gitu. Akhirnya saya kasih kepercayaan sama dia juga memberikan kepercayaan sama saya. Ya udah gitu loh. Dan itu kita jalanin secara asik lah gitu. Jadi kita kayak bukan suami istri ya, bisa dianggap pacar, bisa dianggap suami, bisa kayak gitulah gitu ya. Bisa dianggap teman tapi bisa dipakai kan? Salah ya. Benar. Ya gitu. Jadi saya bikin konsep seperti itu pernikahan. Sama yang kedua juga. Kalau yang kedua itu dia bukan orang gaul lah gitu ya. Orang lurus gitu kan. Saya juga mesti adaptasi nih gitu loh. Sementara saya gaul. Nah, itu yang mungkin adaptasinya itu yang berat banget ya. Iya enggak? Berat banget gitu kan. Ya itu saya bilang, makanya kita harus cintai orang itu bukan badannya tapi hatinya. Nah, semakin kita mencintai hatinya, semakin kita mengetahui kekurangannya, itu yang namanya cinta. Tapi kan kalau lihat dari konteks yang Mbak cerita ya, ini kan nggak gampang nih. Butuh berapa lama akhirnya Mbak bisa mempunyai satu situasi itu? Berapa lama kira-kira? Lama tuh berapa lama? Sekitar kalau sama almarhum suami saya itu sekitar 7 tahunan.
7 tahunan. Baru tuh bisa berdamai sama situasi kayak gitu. Iya, jadi kitanya perempuan harus benar-benar setiap hari itu mempelajari, oh gue salah nih gitu. Itu terus. Jadi kalau misalnya laki-laki nih kita pegang terus kita cemburuin apa segala macam, itu pasti laki-laki di luar juga gampang kok. Bener gak sih? Bener. Tapi kalau kita lepas, kita ini, mereka akan ngapain? Bini gue di rumah juga bisa semua. Aku nggak bisa masak loh dulu. Tapi Sama kalau sekali Mbak nggak dapat bisa yang masak. punya pikiran baru-barusan itu oke ya. Tapi kalau ada kan yang juga punya pikiran yang berbeda misalnya. Dia misalnya, wah ini kayaknya pengawasannya nggak terlalu melekat nih. Akhirnya dia malah jadi di luar under control gitu kan juga punya resiko juga Mbak. Itu gimana ngadepinnya tuh kalau kayak gitu tuh? Ya, itu resiko ya. Memang ada yang seperti itu resiko. Maksudnya gini loh, kalau kita mencintai hatinya, dia pasti akan milih kita. Apapun itu resiko. Misalnya dia suatu saat dia akan belok nih, ini gampang nih gitu kan. Waktunya si Lucy kayaknya santai-santai aja, fleksibel nih. Lah gitu ya. Ngerti aja apa, tahu-tahu ada story lain lah gitu ya. Itu adalah resiko kita. Yang namanya perjalanan hidup nggak ada tuh yang gue nggak ada apa-apa kok, gue bullshit buat saya gitu. Ada kalanya kita pasti ada down, ada up. Tapi pada pernikahan kedua saya banyak ngobrol sama teman-teman saya yang sudah tidak ada suami, meninggal ataupun divorce ya. Mereka misalnya mau nikah atau apa, saya selalu nasehatin mereka gini, lo pikirin dulu, ya. Sebab dalam pernikahan kedua itu nggak gampang, Apalagi kita bukan bicara merebut atau enggak ya, kita berbicara ini yang benar-benar baik lah gitu ya, pertemuannya baik, mereka sudah divorce apa seperti saya gitu ya, jadi bukan yang merebut atau apa. Ya artinya dua-duanya sudah dalam keadaan sendiri lah. Betul. Tapi itu berat juga, sebab apa? Dulu kita nikah belum ada ekor, betul? Sekarang kita nikah sudah ada ekor, masing-masing sudah ada ekor, ya kan? Nah terus pasti pasangan mendahulukan anak, bener ya? Betul? Apa kita cemburu? Jangan. Gitu. Karena kita nganggap anaknya mereka itu anak kita juga. Apalagi suami masih ada mantan yang mempengaruhi anaknya. Itu yang harus dipikirin gitu loh. Jadi jangan banget itu, saya nasihatin teman-teman saya, jangan terlalu cepat untuk memutuskan, yuk kita nikah gitu. Dia kan udah duda, gue kan janda. Salah. Kedepannya lo mesti bener-bener pengertian yang amat sangat 100%. Berarti apa aja hal-hal yang membuat Mbak agak cukup surprising di saat awal-awal? Kaget juga. Ya pasti. Apa aja tuh Mbak yang bikin kaget? Banyak lah gitu ya. Yang pengaruh-pengaruh yang mungkin mantannya mempengaruhi anaknya gitu ya. Kalau ada rasa cemburu, sampai kadang-kadang saya bilang ketemu sama mantannya nggak apa-apa kok, kita ngobrol demi anak, kasihan anak nanti gitu kan. Tapi akhirnya enggak terus dia bikin perlawanan sama saya. Udah akhirnya titik saya sekarang bodo amat. Gitu. Yang penting saya niat baik sama mantan suaminya, niat baik sama anak-anaknya. Lo mau pikirin sampai lo mati terserah lo. Gitu. Jadi ya benar, saya udah membebaskan diri saya sendiri gitu. Tapi kalau misalnya kita pikirin apa segala macam, repot juga. Saya pernah kena penyakit autoimun. Gitu. Ya itu karena ada. Betul. Ya. Tapi masih stadium rendah. Terus saya belajar makanya meditasi, terus hipnoterapi apa segala macam. Itu bukan buat orang lain tapi buat diri saya sendiri. Lama-lama ya kita harus mengenal diri kita lah gitu. Kalau saya dengar cerita kan Mbak coba melihat dari sisi ini nih, dari pihak suami ya. Dari pihak Mbaknya sendiri kan
hidup itu seperti fluktuasi tetap ada. Banget. Pasti juga kan ada ujiannya tuh. Banget. Nah, seberapa banyak Mbak mendapatkan ujian soal kesetiaan? Ini pertanyaan bagus kan? Bagus sih. Cuman kan kalau Desa lihat ya repot ya, Bo. Loh, ini kan ujian. Iya. Ujian kan berarti kita bisa lewati. Betul. Nah, ya kan? Iya. Seberapa akhirnya bisa menyiasati untuk itu bisa kita tidak terjebak gitu. Dengan kesabaran aja. Kesabaran tapi ya ada marahnya juga ada gitu ya. Ada ya tapi gimana ya? Kita sadarkan dia itu. Bukan Mbak, bukan. Mbak berarti belum nangkep maksud saya. Di dalam perjalanan ini kan saya lihat Mbak menyoroti dari sisi selalu ke pasangan nih. Tapi dalam perjalanannya kan ujian itu tidak buat ke pasangan doang, tapi ke diri kita. Nah, seberapa Mbak bisa menyiasati soal ujian kesetiaan dari diri Mbaknya? Artinya Mbak kan dalam perjalanannya nggak mungkin dong nggak ada ujian, godaan dan lain-lain secara pribadi. Nah itu Mbak gimana menyiasatinya? Bukan dari pihak sana loh, dari pihak Mbak. Nah. Kalau aku selalu menceritakan suami aku, kebaikan suami aku ke pasangan. Misalnya ada yang suka terang-terangan gitu ya. Banyak tuh Mbak? Ada lah. Ada ya. 1, 2, 3. Dulu kan saya pakai kerudung. Iya. Ya, kok saya pakai kerudung malahan pada deng gitu. Lebih baik saya buka kerudung jadi orang tuh kan jadi lihat saya tuh nggak terlalu jidatnya gitu gede ya? Juga ya. Gitu apa gitu. Kalau kerudung kayaknya gimana ya? Suami saya juga yang kedua ini tertarik sama saya karena kerudung saya, Pak. Padahal dia gitu ya? beda agama, iya. Kayaknya cerah gitu. Kayaknya keluar auranya iya. Mungkin. Kalau ini kan kayaknya bangor lah. Oke. Gitu. Nah itu gimana menyiasatinya? Aku ceritain tentang kebaikan suamiku. Oke. Aku nggak pernah menceritakan sama pasangan lawan jenis curhat. Itu aku paling pantang sama lawan jenis curhat. Gitu. Jadi akhirnya mereka itu kan segen lah sama kita gitu. Iya. Terus suami saya ajak masuk ke dalam lingkungan saya gitu. Yang suka sama saya jadi kan tensin, ya kan. Saya mesraan aja gitu. Ayang mau minum apa gitu. Jadi Mbak patahin gitu ya. Patahin banget gitu. Iya, Sebab aku tuh gini, prinsip aku gini. Itu kalau begitu karena memang Mbak pada saat itu kebetulan tidak punya perasaan yang sama dengan orang itu atau gimana? Males. Aku tuh Tapi pernah gak ada situasi ya namanya manusia kan kita nggak ada yang tahu. Dulu ya pernah. Dulu pernah. Nah itu gimana kalau kayak gitu Mbak? Menghindar aja sih. Enggak menghindari gimana kan? Kalau oke lah kita biasanya akan mampu bersikap tegas terhadap sesuatu yang kita tidak suka. Tapi once ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang pada akhirnya kita punya ketertarikan, gue dibacain ya kan? Itu kan situasinya kan nggak semudah itu. Nah itu gimana tuh? Aku satu-satunya jalan aku menghindar. Jadi kalau misalnya ternyata ada meeting sama beliau gitu, ya aku suruh orang apa segala macam sampai itu orang capek gitu loh. Aku capek dengan perasaanku, dia pun capek sama perasaan dia. Soalnya bukan apa-apa. Yang aku suka itu kan bukan sendirian gitu loh. Ya, pasti ada ini ya urusan. Ibaratnya punya keluarga juga. Punya keluarga, aku juga punya keluarga. Terus aku mikir kalau misalnya aku cuman egoku doang gitu ya, kesana ke depannya kayak gimana gitu. Jadi selalu kalau suamiku bilang aku tuh lebih condong ke laki-laki karena aku main logika bukan perasaan. Oke. Iya. Itu tapi jarang loh perempuan. Iya, jadi aku selalu main logika. Pikir panjang aja deh gitu loh. Benar. Jadi kalau misalnya kita udah punya suami ya kan, terus seneng sama orang, terus sampai kita tidur sama, tuh otaknya di mana ya gitu. Demi Tuhan aku tuh nggak mau munafik lah kayak gitu, kok serem banget ya gitu. Kalau mau jadi bajingan lo sebelum nikah aja gitu loh, ya kan. Lo memilih gitu. Cuman kalau misalnya udah nikah lo udah komit dalam agama lo segala macam, terus lo masih mau kanan kiri kanan apa sih gitu loh. Iya benar. Paling cuman curhat-curhat doang. Wah aku enak nih ngobrol sama Mas Ferry nih gitu. Curhat doang.
Misalnya kayak gitu. Terus mau cari apa lagi? Iya, iya. Jadi kalau saya bilang suami yang mencemburui saya itu amat sangat bodoh. Karena Tapi kan perasaan nggak bisa ada. diatur juga, Mbak. Iya, Iya kan? betul. Tapi artinya sulit juga untuk kita membuat klaim itu sebuah hal yang mungkin tidak pas karena memang perasaan bisa aja mengalir begitu. Betul, betul. Dan itu nggak boleh ditutup-tutupi lah gitu. Ya kan? Jadi Bisa Mbak jadi. hampir nggak pernah cemburu apa ya? Pernah cemburu? Pernah cemburu. Pernah. Ya manusia namanya juga. Cuman saya hadapi itu dengan logika aja gitu loh. Dengan ngobrol. Ngobrol. Saya nggak pernah yang misalnya dia sama si A, saya serang perempuannya. Saya nggak pernah. Perempuan itu. Tapi emang harusnya nggak usah diserang perempuan sih ya. Iya, saya tanya sama laki-lakinya, dia siapa, ini siapa, itu detail banget gitu. Terus maksudnya apa gitu. Ya, Jadi lo mau pilih siapa, gue apa dia gitu. Jadi lebih ke fokus ke suami kita sendiri atau pasangan kita sendiri gitu. Jangan, aduh, datengin perempuannya, jambak-jambakan, teriak-teriakan, kayak enggak lah gitu. Benar-benar. Mendingan, makanya saya bilang mencintailah orang dengan apa adanya, kekurangannya, ambil hatinya, jangan ambil badannya. Iya, iya. Ambil badannya dia akan nengok-nengok kanan kiri, tapi kalau ambil hatinya, yakin enggak. Tapi Gitu. bagi Mbak cinta itu ketika dalam konteks pasangan, apakah itu juga berarti sesuai dengan kriteria dalam kita tuh kan biasanya punya ya Mbak Enggak. ekspektasi, Hah? Enggak. Ekspektasi, oh saya tuh pengen loh punya pasangan begini gitu ya. Tapi dalam perjalanannya kan kadang-kadang tidak sesuai atau tidak sesuai dengan ekspektasi lah. Nah itu bagaimana caranya kita untuk tetap mencintai tapi tidak dalam speknya kita tuh? Aku lebih ke Tuhan sih ya, kalau udah kayak gitu ya. Lebih ke Tuhan, apalagi kita sudah akad nikah, sudah menikah. Berarti janji kita itu bukan janji pada diri kita sendiri, tapi ke Tuhan gitu. Waktu itu selalu baca surat An-Nisa ayat 34 sampai 36. Jadi apa yang kamu janjikan itu bukan manusia, tapi ke Tuhan sama ke saudara-saudara. Jadi aku mencintai kamu, bukan aku hanya mencintai kamu, tapi mencintai keseluruhan. Gitu. Seperti itu. Jadi dasarnya sih itu gitu. Ya udah berarti kayak gini. Pada saat aku ditinggal suami, ada laki-laki yang deket sama aku. Itu ngejarnya minta ampun. Yang dikejar ya dia pintar ngejarnya itu anak aku, karena aku susah. Jadi pendekatannya lewat kanan. Iya, jemput anak apa segala. Tapi aku nggak ngeletak loh, nggak yang apaan sih ini orang gitu ya. Jaim aja gitu. Terus pas lagi dia ada satu momen lah gitu. Bilang katanya pulang lah apa segala macam gitu kan. Ternyata dia nggak pulang, dia ada di satu mall gitu ya. Anak saya yang lihat gitu. Tadinya saya berdoa sama Tuhan. Ya Tuhan, mungkin ini jodoh saya. Saya ikutin, saya jalanin. Saya ngomong gitu loh. Oke, kalau misalnya dia balik lagi ke Jakarta, saya akan terima dia apa adanya, gitu ya. Yeah. Ternyata itu kan berarti kan jalannya Tuhan. Yeah. Nah, semenjak itu aku langsung selesai. Tegesin gitu. Jadi aku memang spiritual bukan berarti aku tuh sholatnya rajin, berdoanya rajin, apa segala macam. Enggak gitu ya, masih belang-belentong semuanya lah, ibadahnya masih belang-belentong gitu. Tapi keyakinan aku terhadap Tuhan itu kuat. Itu aja. Jadi kalau misalnya apapun itu, sampai ada yang ngomong mulut lo hati-hati lu, kadang-kadang beneran gitu. Aku tuh hati-hati banget, jadi terlalu percaya gitu. Wah udah deh percaya banget sama yang namanya Tuhan. Jadi Mbak boleh dibilang kalau bicara tentang Tuhan melebihi segalanya. Segalanya Kalau aku sih. Jadi aku pasrahkan semuanya. Kan setiap kita berdoa terakhirnya aku serahkan jiwa dan ragaku hanya padamu. Semua menurut kehendakmu. Udah selesai.
Jadi itu yang bikin saya 4 tahun ke belakang, yang bikin saya tuh agak tenang. Diperiksa lagi, autoimun saya ternyata sehat, sembuh gitu. Jadi oh mungkin itu gitu. Kemarin-kemarin kan agak Jadi itu namanya, berarti Mbak ini Mbak, itu sudah spiritual namanya. Jadi spiritual itu lebih kepada tentang kesadaran. Jadi orang sudah mencapai titik kesadaran tertentu itu biasanya spiritualnya sudah mapan, terus akhirnya dia sudah bisa berdamai sama dirinya dan itu balik ke Tuhan memang. Itu intinya hidup kita kan. Auraku gimana? Auraku. Saya tuh harus ini dulu Mbak jelasin. Mbak tahu gak sih aura tuh di dalam perspektif orang-orang di luar sana tuh aura tuh apa coba? Tentang apa ya namanya ya? Cahaya dalam tubuh dalam keadaan yang sekarang ini gitu. Misalnya warna merah, warna biru, warna apalagi sih kuning, orange, ya kan? Jadi gitu. Cahaya pada saat aku sekarang nih keadaan aku sekarang. Oke. Benar nggak sih? Ada masuk benarnya sih. Cuman jadi gini Mbak, kita di Indonesia ini itu kadang suka menyebut satu kata, tapi sebetulnya kita nggak tahu maknanya. Betul. Ya itu banyak banget terjadi. Iya. Makanya setiap hal saya kadang selalu tanya, aura itu sebetulnya putaran Mbak. Putaran di dalam diri kita, ya, dan itu bersifat fluktuatif, berubah-ubah, dan itu dipengaruhi oleh pertama adalah di dalam diri kita sendiri, kedua ada dua hal itu dari luar. Nah di dalam diri sendiri itu lebih kepada bagaimana kondisi kita pada saat itu. Kalau dari luar, ketika kita bertemu dengan seseorang, itu kadang terjadi switch energi. Nah, kemudian yang kedua, umpatan orang kepada kita yang kita tidak tahu. Nah, itu juga kadang bisa menjadi energi yang bisa kita dapetin. Nah, itu pengaruh itu dari situ. Tapi yang juga paling mengena adalah bahwa aura itu tergantung juga dari perbuatan si orang tersebut. Nah, perbuatan ini mempengaruhi banget. Karena dari perbuatan-perbuatan yang positif, nah itu yang bisa membuat auranya jadi lebih baik. Tapi tidak cuma perbuatan, itu indikasinya harus lebih kuat adalah soal hati tadi. Betul. Ada perbuatan baik, tapi dia tidak melakukannya dengan keikhlasan, akhirnya juga jong juga. Nah, ikhlas itu apa sih? Ikhlas itu Mbak tahu semut hitam. Semut hitam ada di batu hitam di gelapnya malam. Ke lagu? Bukan. Ngerti gak maksud saya Mbak? Ada semut hitam di batu hitam di gelapnya malam. Jadi semutnya itu nggak bakal kelihatan. Ikhlas itu adalah sesuatu perbuatan yang si yang melakukan itu tidak ingin orang lain atau siapapun itu tahu apa yang kita lakukan. Nah, dan dia tidak punya keinginan juga untuk orang lain tahu. Hanya dia dan Tuhan. Nah, itu ikhlas kalau menurut saya ya. Problemnya di zaman sekarang kebalikan. Gitu. Atas dasar apapun itu dia mencoba untuk mengeksistensikan apa yang dia lakukan. Dengan alasan misalnya bisa aja untuk supaya ditiru orang lain, gitu. Sebetulnya peniruan atau orang tuh bisa meniru itu sebetulnya tidak perlu dengan harus kita memperlihatkan, tapi dari bagaimana kelakuan kita, tindakan dan kelakuan lalu itu bisa kelihatan tanpa harus dikasih tahu sebetulnya. Dan itu bisa terkaitan dengan aura dong. Bisa sangat. Ya kan, kalau misalnya kita nggak ikhlas nih, betul. Aduh gue nggak ikhlas, tapi mulutnya ikhlas nih, dalam hatinya nggak ikhlas. Betul. Akhirnya auranya bagus, betul, ya kan? Betul. Berarti aura aku gimana? Tadi dulu Mbak, ini kan ngomongin ikhlas, biar cepet, biar ini dulu. Nah, ikhlas itu memang harus nggak kelihatan Mbak pokoknya. Iya betul. That's why makanya kalau pernah dengar surat Al-Ikhlas gitu kan, orang-orang banyak yang nyebut itu memang satu-satunya surat yang tidak membahas terhadap judulnya, ya kan? Al-Ikhlas, tapi dia nggak ngebahas tentang ikhlas. Benar. Memang seperti yang tadi saya bahas tadi,
Pokoknya nggak boleh kelihatan. Nah, cuman kan ya itulah. Nah, balik ke aura. Aura itu di manusia itu ada 7 layers, Mbak. Ada 7 warna. Nah, tapi biasanya yang terlihat oleh orang itu yang paling dominan. Jadi pada saat itu misalnya yang dominan warna merah, lalu orang itu akan bilang merah. Tar dulu. Oh iya. Merah misalnya. Nah, bukan berarti seluruh badannya itu warna merah. Oh gitu. Enggak. Jadi dia ada 7 layers tuh, ada 7. Oke. Nah, dari 7 itu yang dominan pada saat itu merah. Lalu warna itu ternyata itu juga terbelah lagi menjadi 2. Merahnya positif atau negatif. Oh gitu? Ya, kalau positif, merah itu bisa tentang keinginan, cita-cita, hasrat, lalu ambisi. Itu merah juga. Tapi kalau bicaranya tentang negatif, itu bicara tadi soal marah, dendam, iri hati, hal-hal yang bisa membakar orang itu terhadap dirinya sendiri. Nah itu jadi gitu. Nah itu contoh ya. Nah kalau Mbak tanya sekarang apa warna Mbak pada hari ini ya kita bicara hari ini paling dominan nomor 1 itu Mbak biru. Damai. Tar dulu. Oh enggak, salah lagi. Gue yang baca dia ngertiin. Iya, saya asistennya deh. Terus biru itu Mbak. Kalau pada saat ini tentang Mbak, Mbak itu ada di sebuah persimpangan. Ih cakep banget, beneran nih terus. Gitu ya, kalau bohong ntar gue nggak jadi beresin orang-orang dong. Ih canggih ya dia. Jadi Mbak ada di sebuah persimpangan terhadap sebuah pilihan. Ih canggih. Gitu. Tawa ya. kamu. Biru. Ada ngetawain aku. Hah? Ada ngetawain. Dia paling dominan tuh Mbak biru. Yang kedua, Mbak ada merah nih. Yang kedua. Nah berarti Mbak ada ini tapi merahnya positif karena berkaitan dengan sesuatu yang Mbak sangat lagi pengenin gitu. Jadi ada satu hal tapi yang bukan ambisi ya, aku ambisi udah abis loh. bukan ambisi Mbak. Makanya. Keinginan itu beda dengan ambisi. Keinginan itu lebih ke sesuatu yang momentum aja. Misalnya saya pengen handphone. Ya. Udah. Paham kan? Paham. Ya ngerti kan maksud saya? Paham. Jadi bukan ambisi. Kalau ambisi kan sesuatu yang konsisten. Aneh loh, aku udah nggak punya ambisi lagi loh. Iya bagus Mbak. Berarti itu sesuai umur. Masih teman-teman saya masih banyak ambisi. Aku udah nggak ada, sumpah. Iya. Gitu. Nah, yang ketiga. Kacau loh. Ini warna ketiga nih Mbak. Yang saya baca. Biru, merah. Nah, biru nih yang pertama, Yeah. yang kedua merah. Yang ketiga warnanya agak abu-abu nih. Abu-abu itu biasanya berkaitan dengan kesehatan. Saya ngelihat dalam waktu yang sekarang Mbak harus jaganya itu lebih ke imunitas sih sebenarnya. Karena takutnya lebih gampang punya situasi yang lebih ke lelah aja gitu. Iya. Gitu sih. Tapi secara keseluruhan saya menganggap gimana caranya ini nih semua bisa diorganize dengan baik karena warna keempat tuh coklat Mbak. Nah coklat itu biasanya itu kaitannya Mbak ini lebih banyak kadang-kadang project-project itu tidak Mbak bisa mampu untuk dimaksimalisasi. Jadi dia banyak hal-hal yang opportunity lah, peluang-peluang itu banyak, tapi Mbak gagal untuk bukan gagal ya, mungkin tidak maksimal untuk akhirnya itu menjadi sesuatu gitu. Mungkin karena ini kali ya, apa lingkungan kali ya. Maksudnya mensupport. Aku kadang-kadang gini, aku lebih percaya yang namanya kerja itu tim. Aku nggak bisa kerja sendiri. Tapi kalau aku lihat timnya gimana gitu, akunya yang suka mundur. Yeah. Gitu. Beberapa kali kayak gitu. Tapi kalau misalnya timnya kuat, support, bukan kuat, bukan kanan kiri, pinter atau enggak. Apa yang aku mau mereka nyambung gitu. Jadi satu sinergi ya. Iya. Satu frekuensi gitu. Itu pasti akan dar gitu. Tapi kalau misalnya udah masuk dalam satu lingkungan, terus aku lihat situasi gini,
Kan biasa ya kalau misalnya dalam suatu lingkungan apa, wah kalau ngomong pada pinter banget kan, aplikasi nggak ada gitu. Sementara kalau aku nggak pernah banyak ngomong, aku nulis tapi aku mesti ada orang yang bisa mengembangkan tulisan aku gitu loh. Oh si Lucy mau kayak gini. Nah orang-orang tim aku ini kan udah pada kerjanya juga udah pada bagus-bagus semua gitu. Tapi kadang-kadang suka aku panggil, tapi kan nggak mungkin juga orang-orang aku tuh masuk ke dalam lingkungan aku, paham ya? Jadi kadang-kadang aku suka frustasinya di situ. Aduh, gue kapan lagi ya dapet tim yang kuat, dapet tim yang bisa gitu loh. Aku kan orangnya unik gitu. Antik ya. Jadi kalau misalnya udah ada yang ketakutan, aduh kalau Lucy naik nih, nanti gue kesingkir nih. Aku udah tahu tuh gelagat-gelagat gitu. Oh, gue mundur. Jadi aku kebanyakan kayak gitu sekarang. Iya karena Mbak sudah mencoba untuk menghematkan energi. Iya, jadinya kan? udah kelihatan ini kayak kemarin kan pemerintahan ini udah ngaco kan. Gue mundur. Bener kan? Kejadian. Ini aku mundur. Jadi orang tuh ngeliat aku sekarang apa ya? Lo kok terlalu santai sih sekarang, lo nggak ada ambisi nggak gitu loh, jadi bodo amat aku bilang gitu. Bukannya aku udah dalam posisi nyaman, bukan, enggak. Kenapa ya? Ya itu tadi Mbak, jadi bener ada tuh, titik coklat. Ada titik di mana orang sudah berdamai sama situasinya tuh udah begitu. Jadi apa-apa dia, tuh? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena biarkan saja dia mengalir, lalu nanti bisa saja dalam satu waktu itu bisa muncul lagi. Dan biarkan aja, dibanding kita maksain untuk ambisi tapi sebetulnya energi kita menolak. Nah itu ntar malah jadi kontraproduktif menurut saya. Pengen lagi kayak dulu gitu loh, kayak dulu yang bener-bener yang setiap aku bikin project dang gitu. Kalau misalnya kita pitching udah masuk nih Citras, pasti advertising lain ya Citras masuk, udah kayak gitu. Dan aku juga nggak yang gue musuhin semua. Oh ini jagonya di sini, ini jago. Aku rangkul semua gitu. Jadi kita enak gitu. Tapi dalam hidup Mbak pernah nggak sakit hati gitu terhadap seseorang? Pernah lah. Aku ditipu juga pernah. Nggak ditipu sesuatu yang lain. Kadang ketipu itu bisa aja kita nggak terlalu sakit hati Mbak. Tapi ini kita sakit itu, saya dikerubutin orang karena belum dibayar. Wah, terus? Itu sakit banget dan uangnya dibawa lari. Tapi sekretarisnya dia ini yang partner saya yang kasih tahu saya. Padahal kan sekretarisnya dia ya, Bu, ibu cek deh di bank. Jadi sponsor udah berapa masuk banyak lah gitu ya. Disisain cuma 700.000. Sementara saya eventnya di Makassar, ya kan, tim saya banyak di sana, IO lokal apa segala macam belum dibayar, gila nggak? Di Pantai Losari semua bawa parang segala macam, tapi kebesaran Tuhan, saya yakin adanya Tuhan di saya, ya. Tahun waktu itu kerjasamanya sama Angkatan Darat Laut semuanya itu kasih anak buah kanan kiri, itu demi Tuhan seperti itu, kanan kiri. Ada yang colek Lucy tembak. Apa saya genit gitu sama kasat kasau? Enggak genit. Karena saya yakin dari dulu itu kebesaran Tuhan yang melindungi saya. Kalau enggak gue mati. Tapi kalau dalam kasus kayak gitu Mbak sakit hatinya sama siapa? Sama partner saya. Gila dengan terus, santainya dia. Sampai sekarang masih hubungan atau? Jangan salah. Saya ketemu nih, suami saya udah meninggal. Ketemu nih di salon. Gak ada dosa loh. Siapa yang gak ada dosa? Itu perempuan. Oke. Ya kan? Diajak saya jalan. Diketemuin sama laki-laki. Pejabat lah. Gak usah sebut namanya. Itu dia pergi. Saya mau dijodohin sama dia. Mending dijodohin, dinikahin. Tanda kutip lah. Oh, oke. Itu saya ngamuk banget. Saya cuman bilang sama itu bapak, Pak, ini hotel umum loh Pak. Ya. Bapak macem-macem. Jadi Mbak agak setengah dijual loh. Iya, itu gila kan? Udah nipu gua apa segala macem. Itu sakit hati banget. Itu saya belum kenal sama suami saya yang ini. Saya cari itu orang.
udah selesaikan secara adat. Jadi Gitu. itu yang bikin Mbak sakit hati banget tuh. Dan saya pada saat itu akhirnya saya berkolaborasi sama orang itu saya hati-hati banget. Tapi betul harus hati-hati Mbak. Hal-hal yang hidup saya nggak lancar kok gitu. Pahitnya banyak dibandingin manis ya kan. Ya itu mungkin yang bikin saya kuat. Tapi intinya Tuhan udah nggak ada lagi selain itu. Iya. Terlalu yakin, terlalu ini, aku udah Tuhan, itu aja. Apapun itu. Ya, baliknya ke sana ya. Itu aja. Tapi ya kadang-kadang kita cuma percaya doang ya kan. Ibadahnya masih kurang, apanya masih kurang gitu. Itu yang selalu banyak kakak Karena saya. mungkin karena masih percaya dan yakin Mbak. Iya. Ngerti nggak maksud Udah saya? kayak apa? Maksud ngerti nggak? Karena kalau saya berpikir Tuhan itu memang posisinya harus lebih ditinggikan, tidak sekedar cuma dipercaya dan diyakini. Harusnya gitu. Karena dia masuknya di rukun iman, Mbak. Makanya dia harusnya diimani, posisinya lebih tinggi. Karena itu yang membuat kalau kita sudah bicaranya tentang keimanan, harusnya memang nanti terbentuknya terhadap apa yang dikerjakannya tadi, soal ibadah tadi, Mbak. Nah, kadang-kadang karena kita masih menganggap sisi-sisinya direndahkan dalam pengertian tanda kutip ya, masih dalam sekedar keyakinan dan percaya. Nah ini yang kadang-kadang kita masih nganggap kayak sebatas kayak kita percaya sama manusia gitu. Nah ini yang nggak boleh menurut saya ya, sebaiknya ditinggikan tuh. Makanya dia memang posisinya masuknya di rukun iman memang Mbak. Jadi benar-benar tuh sangat lebih tinggi dari sekedar hanya dipercaya. Karena kalau kita misalnya sama manusia itu kan memang nggak bisa mengimani Mbak. Kita hanya bisa mempercayai. Gitu. Tapi kalau Tuhan itu sudah lebih dari sekedar mempercayai itu tadi sih. Itu sih. Tapi saya yakin itu proses juga Mbak. Karena nanti pada akhirnya penemuan-penemuan terhadap hidup membuat kita akhirnya melakukan apa yang harusnya dilakukan gitu. Itu proses lah. Seperti mencintai tadi kan pakai proses tuh, cemburunya butuh proses 7 tahun lah kan, akhirnya berdamai benar-benar gitu. Nah menjalani hidup seperti ke arah Tuhan memang pasti akan prosesnya lebih lama lagi. Ada yang bisa lebih cepat, tapi cepat atau lambat itu menurut saya proses waktu aja sih ya. Iya. Cuman kadang-kadang yang terlalu cepat juga tidak melahirkan kebijakan. Betul. Ada yang dia terlalu cepat sampai akhirnya dia lupa bahwa bijaksana itu tetap penting. Nah ini akhirnya juga repot juga tuh. Balik Aura habis coklat terus apa lagi? dibalik ke gelas loh. Kan Nanti- 7. Oke. Tadi ke berapa ya coklat tuh? Keempat. 4. Oke. 2 lagi ya. 3 lagi. 3 lagi. Ya kan. Kelima Mbak Putih. Nah Putih itu lebih kepada yang tadi soal berdamainya hati itu tadi. Jadi Mbak ada di posisi itu. Ya alhamdulillah. Nah keenam hijau. Nah hijaunya di Mbak nih saya ngelihat Negatif, positif? positif sih. Lebih kepada kayak semacam convenience ya. Bahasa-bahasa yang sudah pada tingkatan yang dimana Mbak sudah tidak terlalu mencoba untuk nyari musuh atau cari ribut kayak gitu-gitu tuh Udah males. malas tuh. Males, Jadi males. lebih baik peace gitu. Iya. Damai gitu. Gitu. Lebih Jadi, baik kita salaman. Sorry, gue salah. Udah terus Gitu. tapi aku pergi gitu loh. yang penting salaman jangan lupa salam tempel Mbak, itu lebih enak. Yang salam tempel doi. Jangan terus gue. terus yang terakhir saya sih ngelihatnya lebih ke warna kuning sih. Nah ini berkaitan dengan uang. Jadi harusnya sih ini lagi proses menuju Mbak dapat sesuatu yang kaitannya dengan uang. Asik, amin. Gitu, ya. Dan ada uang dengar Mbak di sini. Asik. Pasti inget. Ingat ya, cuma diingetin doang. Enggak, benar pasti Nggak, inget. bercanda. Oke, jadi itu yang sekilas tentang aura ya. Tapi paling tidak mungkin hari ini saya yang pasti dapat pelajarannya bahwa apapun itu
akhirnya baliknya ke Tuhan. Iya. Dan Mbak mengembalikan itu kepada Tuhan dan itu menurut saya udah benar. Iya. Gitu. Maupun kepemilikan terhadap yang namanya pasangan, mungkin juga hal-hal lain gitu. Karena pada akhirnya tidak ada yang pernah kita miliki kan. Betul. Nah, jadi baliknya ke Tuhan itu. Betul. Yang proses yang waktu saya yang di Makassar itu, saya tuh saking keselnya, bukan kesel sama Tuhan. Saya nggak mau, bilang yang namanya, misalnya kita sakit, kita apa segala macam. Lo lagi dicoba lo sama Tuhan, aku nggak mau. Aku nggak setuju kok orang ngomong kayak gitu. Tuhan nggak pernah mencoba kita. Tuhan itu maha baik banget gitu. Tapi dari manusianya sendiri yang kadang-kadang yang salah jalan gitu. Saya pernah teriak di mana di Pantai Losari kencengnya ampun. Ya. Sampai hilang lah gitu, stres lah gitu. Tapi saya percaya sama Tuhan. Saya berasa tuh ada yang Lus tenang aja deh saya gitu. Itu benar-benar besoknya wali kotanya bantu, semua bantu. Wah, the best lah. Jadi ada keajaiban di situ ya. Benar, kalau saya mentok, nangis apa segala macam itu pasti ada feedbacknya tuh benar-benar langsung gitu loh. Oke. Ya. Menarik Mbak. Tapi waktu juga yang harus memisahkan. Ya. Tapi mudah-mudahan hanya bisa di podcast, nanti kita ketemu lagi di tempat yang lain. Terima kasih Mbak Lucy ya atas waktunya. Mas, dan nanti saya pengen ngundang lagi tapi lebih bahasnya lebih ke spiritual ya. Asik. Iya nggak? Lebih seru gitu kayaknya nih. Karena udah berdamai sama situasinya. Banget. Oke, terima kasih. Zaman dulu sekali belum lagi. ya. Mbak Lucy terima kasih waktunya. Ya, makasih sama-sama. Dan buat kalian jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Nanti kita kapan ketemu lagi. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.